Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memberikan cara untuk bisa menggunakan QR code dalam menggantikan tanda tangan secara digital. Kenapa kita perlu QR code dibandingkan tanda tangan digital? Karena pada dasarnya kalau tanda tangan secara digital itu kalau hanya berbentuk tanda tangan saja, secara legalitas sebetulnya itu bisa dimanipulasi atau orang yang misalkan tinggal tinggal screenshot terus crop tanda tangan digital kita, terus dia bisa di copy di tempat lain sehingga rentan untuk disalahgunakan. Dan dia tidak bisa memiliki validasi. Kalau misalkan kita print dokumen yang kita tanda tangani secara digital tersebut, bisa saja orang yang ingin memvalidasi dokumen tersebut tidak bisa mengetahui bahwa apakah itu dokumen asli yang sudah kita tanda tangani atau ternyata bikinan orang lain begitu. Jadi dengan adanya QR code tujuannya adalah untuk bisa memvalidasi apakah betul dokumen yang kita buat itu, yang kita tanda tangani itu valid, baik itu berupa soft copy maupun berupa hard copy. Oke, jadi saya akan membuat contoh saja. Jadi ini harapannya teman-teman sudah menginstal Google Drive for desktop ya. Jadi di sini bisa dibuka Google Drive-nya di dalam desktop komputer. Jadi teman-teman bisa buka PDF-nya langsung dari sini. Nah, software yang saya gunakan di sini adalah Nitro ya, Nitro PDF. Bagi teman-teman yang menggunakan software lain, fitur yang penting adalah bagaimana bisa menginsertkan gambar atau image ke dalam PDF tersebut gitu. Oke, sebagai contoh, misalkan saya ambil satu buah dokumen. Nah, di sini misalkan saya ingin menggantikan tanda tangan ini ya menjadi tanda tangan berbentuk QR code. Oke, kemudian caranya adalah kita klik kanan PDF yang mau kita tanda tangani, kemudian kita ambil linknya atau share with Google Drive. Nah, pastikan di sini aksesnya itu bisa di view atau dilihat oleh beberapa orang yang memang ingin memvalidasi. Kalau misalkan dokumen ini hanya untuk internal di dalam kampus saja atau dalam IKTA, berarti kita pakai yang ini saja, IKTA. Tapi kalau misalkan dokumen ini berfungsi untuk bisa dilihat oleh orang di luar IKTA, maka harus orang di luar IKTA pun dapat melihat dokumen ini. Oke, kemudian ini di copy. Setelah itu kita masuk ke website yang dapat membuat QR code. Kalau di sini saya pakai QR code generator. Mungkin teman-teman bisa pakai yang lain juga nggak ada masalah, tapi sejauh yang saya lihat ini cukup mudah ya, QR code generator. Nah, kalau misalkan teman-teman mau sign up dan login itu lebih bagus karena kita bisa melihat record atau rekam QR code yang sudah kita pernah buat gitu ya. Kalau kita nggak login, ya artinya akan hilang historinya. Saya coba login saja. Oke, kemudian di sini kita buat QR code. Create. Nah, di sini kita ambil static code saja. Static code, kemudian kita klik next.
Nah, ini link yang sudah kita copy tadi, link PDF-nya itu kita paste di sini. Kemudian kita klik next. Oke, dia akan muncul langsung QR code-nya yang dapat kita gunakan langsung. Nah, di sini mungkin saya nggak usah pakai frame, kemudian logonya biar agak resmi dan cantik ya, kita pakai logo IKTA. Oke, nah di sini kita langsung bisa screenshot saja, atau kalau mau download juga boleh. Untuk kita screenshot logo QR code-nya, kita tutup. Lalu kita kembali ke PDF tadi. Nah, di sini kalau saya di Nitro ini kita bisa add image langsung dari clipboard, atau ya langsung dari from clipboard. Nah, dia langsung muncul QR code-nya. Ini kita taruh di sini. Dah, selesai. Mudah sekali gitu ya. Jadi juga tanda tangan ini sebetulnya juga bisa kita ganti saja sebetulnya menggunakan QR code. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Tentunya akan menggunakan HP ya. Menggunakan HP, saya coba record. Bentar. Oke, ini saya akan scan QR code-nya. Ini kalau di print juga bisa di scan ya. Nah, di sini kita akan buka websitenya dari smartphone. Anggaplah kita pakai email di luar email IKTA. Oke, kita dapat melihat dokumen yang sudah kita sign tadi. Ini, oh ini belum di save sebetulnya, nggak masalah. Oke, kemudian, nah di sini kita bisa untuk memvalidasinya kita cukup lihat klik titik 3 di kanan atas, kemudian kita cukup lihat email yang tertera di paling bawah. Maka di situ ada email IKTA ya, email rino.ferdian@ikta.ac.id. Maka itu saya kira sudah bisa memvalidasi bahwa dokumen ini adalah memang ditandatangani atau dimiliki oleh orang yang valid begitu. Juga dapat dilihat detail and activity-nya. Oke. Di sini maka dapat dilihat detail dan aktivitasnya. Siapa yang sudah menandatangani ya di akhir. Ya, mungkin segitu sedikit sharing, mudah-mudahan bermanfaat demi dokumentasi kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.